Inspirasi kehidupan, tempat di mana kita saling berbagi, curhat, berkonsultasi mengenai problem kehidupan untuk pengembangan diri. Hai Sobat Inspirasi Kehidupan yang berbahagia. Jumpa lagi bersama saya Hans Mulya Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi inspirasi yang saya beri judul Dosa Terbesar. Pada suatu ketika saya pernah mendapat undangan acara motivasi di masjid di sebuah kota Cilegon, Banten. Saya waktu itu terus terang agak terkejut. Kenapa? Karena ternyata peserta yang hadir adalah para pimpinan pondok pesantren yang ada di Banten. Wow, luar biasa. Kesempatan ini yang cukup langka harus saya gunakan dengan semaksimal mungkin. Saat itu saya hanya melakukan dialog ringan dengan peserta yang hadir. Saya bertanya seperti berikut. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, bolehkah saya bertanya? Kira-kira apa dosa terbesar yang sulit diampuni Tuhan? Mendengar pertanyaan saya yang sangat sederhana, para peserta banyak yang tersenyum. Ya, suasana menjadi cair. Tapi akhirnya muncul jawaban dari mereka. Pak Hans, dosa terbesar adalah berzina. Oh betul Pak Ustadz. Dosa terbesar adalah durhaka kepada orang tua. Sangat betul. Dosa terbesar berbohong, mabuk-mabukan, berjudi, dan banyak lagi jawaban-jawaban yang lainnya. Akhirnya saya berkata, bolehkah saya memberikan jawaban yang sedikit berbeda dari jawaban yang sudah ada, meskipun jawaban yang tadi sudah benar? Oke, saya masuk ke materi inti. Saya katakan bahwa dosa terbesar adalah menyia-nyiakan potensi. Potensi dalam arti yang seluas-luasnya. Coba sekarang kita renungkan secara mendalam berapa dan betapa banyak potensi yang telah kita sia-siakan. Contoh potensi diantaranya potensi waktu, potensi ruang, potensi tempat, potensi intelektual, potensi bakat, potensi komunitas, potensi aset, dan banyak lagi potensi-potensi yang lainnya. Sekarang saya bahas potensi waktu. Contoh, para mahasiswa dan pelajar yang harusnya waktunya digunakan untuk belajar, tapi masih banyak yang digunakan dengan hal-hal yang tidak produktif, seperti membuang-buang waktu, banyak bermain game, bahkan ada yang gosip, bahkan berkelahi atau berantem. Untuk para pengusaha misalkan, karena penggunaan waktunya kurang maksimal, yang harusnya bisa mendapatkan keuntungan katakanlah 1 miliar, ternyata hanya bisa menghasilkan keuntungan 500 juta. Ini bukan masalah soal angka, tapi bagaimana kita telah menyia-nyiakan potensi kita yang harusnya bisa lebih maksimal, tapi hanya mendapatkan seadanya. Memang kita dapat berapapun kita harus syukuri. Bersyukur itu wajib, tapi bicara potensi kita tidak boleh puas. Karena potensi kita adalah unlimited. Seorang ibu bagaimana mengatur waktu, potensi waktunya bisa menyelesaikan masalah-masalahnya dengan baik. Seorang apapun profesinya itu betul-betul waktu harus benar-benar digunakan secara maksimal. Karena kalau kita bicara potensi, katakanlah kita bicara kekuatan pikiran atau kekuatan otak. Manusia paling pintar diantaranya kita tahulah salah satunya adalah Einstein. Ternyata Einstein yang kita anggap hebat, setelah diteliti potensi
otaknya paling tinggi hanya sekitar 5% saja. Apalagi diri kita. Bagaimana kita harus bisa terus meningkatkan potensi kita sampai maksimal. Anda tahu pasti ada yang punya motor atau mobil, ya kan? Lihatlah speedometernya rata-rata, katakanlah kalau motor katakanlah ada yang 140 km. Tapi orang rata-rata menggunakan 100 saja atau 90. Artinya potensi sebetulnya bisa lebih. Nah, begitu juga manusia, potensinya itu luar biasa. Nah, tapi sebagai manusia memang tugasnya adalah berbuat baik, katakanlah berbagi kebaikan, dan selalu mencari hal-hal yang membuat dia tumbuh dan berkembang dalam kebaikan dan kesabaran. Kita dalam penanganan potensi itu, korelasinya dengan profesi atau jabatan kita, jadilah manusia terbaik. Contoh misalkan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, konsekuensinya, apapun yang ada dalam diri kita harus memberikan yang terbaik. Contoh, tukang parkir, jadilah tukang parkir yang baik. Katakan lagi, pemain bola, jadi pemain bola yang terbaik. Pelajar, jadilah pelajar yang terbaik. Apalagi contohnya, tukang bakso, jadilah tukang bakso yang terbaik. Di mana hal-hal yang positif dan kebaikan itu harus benar-benar kita pancarkan dalam keseharian. Dalam bidang olahraga, kita juga banyak yang terbaik. Contoh kita pemain bulu tangkis pernah Rudi Hartono. Artinya kita harus menyadari bahwa kita lahir di dunia. Sehingga tidak berlebihan dan tidak mengherankan kalau kita harus berproses dan berprogres menjadi orang yang berkelas dunia. Rudi Hartono, kelas dunia. Petinju kita ada yang berkelas dunia. Menlu kita berkelas dunia. Kita harus bicara di kelas dunia. Indonesia saja yang merdeka tahun 45, tahun 1955 sudah menggembarkan dunia dengan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, di mana bangsa-bangsa Asia dan Afrika termotivasi untuk merdeka. Jadi sebetulnya potensi kita, apalagi orang Indonesia, punya potensi kelas dunia. Ya, semoga inspirasi yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Salam mulia dan bahagia dari Inspirasi Kehidupan. Video Inspirasi Kehidupan tentang dosa terbesar disponsori oleh Nibras House.